Shalom adik-adik. Shalom Kak Mesa. Loh, wow, suaranya berubah jadi Venom. Venom, bukan Venom Oke, adik-adik semua, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Mesak. Hari ini Kak Mesak mau cerita singkat saja karena kita ini via Zoom, jadi tidak bisa lama-lama. Gadget kalian juga pasti bisa panas nanti. Oke. Nah, adik-adik, tema Natal kita apa? Siapa yang tahu? Ayo buka mic-nya. Siapa yang tahu? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, terima kasih, pintar sekali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik sekalian, Kak Mesak punya kotak di sini. Wah, kotak ini ada gambar-gambarnya nih. Coba lihat, ini gambar apa ini? Kelahiran Yesus. Ya, ini tuh Yusuf, Maria dan bayi Kristus ya. Ada di kandang. Tadi dibilang di kandang tuh ada dombanya tuh. Nah, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, ini contoh saja adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita tahu bersama dalam Alkitab diceritakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan kelahiran Tuhan Yesus itu diberitakan juga kepada para gembala. Nah, ini lihat gambarnya. Para gembala ya. Para gembala ini dikunjungi malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Gabriel. Wih, pintar-pintar memang ini anak sekolah minggu pasar minggu ya. Ini malaikat Gabrielnya kira-kira gambarnya. Ini domba-dombanya mereka lagi menjaga. Lalu malaikatnya bilang, oh itu ada raja yang lahir di sana ya. Nah, kemudian bukan cuma kepada para gembala adik-adik, berita kelahiran Tuhan Yesus juga diberitakan kepada siapa yang bisa tebak ini gambar apa? Gambar apa ya? Orang majus. Orang majus. Nah, ini digambarkan 3 orang majus di sini ya. Mereka datang untuk mencari dan menyembah Tuhan Yesus. Ingat ya, orang majus datang untuk mencari dan menyembah Tuhan Yesus. Dia datang dari jauh-jauh adik-adik, tapi dia datang untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tema Natal kita tadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik, di masa pandemi ini kita mengalami kesulitan ya. Sekolah minggu saja kita harus online. Tapi bersyukur kita walaupun tidak bisa kumpul di gereja, tapi kita masih bisa Tuhan karuniai fasilitas, Tuhan karuniai alat-alat untuk kita gunakan bertemu secara online. Jadi adik-adik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, seringkali adik-adik, lihat ya, seringkali dalam hidup kita itu mengalami kesusahan. Kami Mesak tanya, apa isinya kotak ini? Dun, 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 dun. Kelihatan muka Kak Mesak? Kelihatan? Ganteng nggak kalau dari dalam kotak? Ganteng mana gini sama gini? Dua-duanya deh. Sama aja, nggak ganteng. Gantengan yang itu tuh, yang pakai topi Santa yang di sono tuh. Oke adik-adik, apa isinya? Wajah Kak Mesak. Wajah Kak Mesak. Oke adik-adik ya. Nah, dalam hidup kita seringkali kita mengalami kesusahan, tapi kita tahu bersama adik-adik, Tuhan Yesus ya, dia datang dari sorga, dia turun untuk
menyelamatkan kita. Dia lahir di kandang Bethlehem. Kita sudah dengar tadi ceritanya lewat puji-pujian. Nah, sekarang apa yang terjadi adik-adik? Perhatikan ya. Tadi isinya apa? Kosong sih, kosong tadi. Ya, sekarang kita lihat apa isinya. Wah, ternyata ada permen. Siapa yang mau ambil? Ya, karena kita online jadi nggak bisa ambil deh. Ini lagi, siapa yang mau? Oke, nanti ada kuis ya setelah ini. Nah, nanti setelah itu akan dikasih hadiah ya. Lalu kita lihat lagi. Wah, ada apa ya? Wah, ada ini adik-adik, apa nih? Wah, Yupi aku. Wah, siapa yang suka Yupi? Wah. Senang ya, kenyal-kenyal ya. Nah, adik-adik, ini yang namanya contoh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asal kita berdoa, kita tekun. Nah, adik-adik, Kak Mesak mau sampaikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu bisa lakukan apa saja untuk kita. Tapi Tuhan mau kita berdoa seperti gambar ini adik-adik ya. Nah, waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria dan Yusuf, maka yang dimau oleh Tuhan dari Maria dan Yusuf adalah kesediaan hati mereka, maunya. Tuhan mau Yusuf dan Maria itu melaksanakan atau melakukan keinginan Tuhan. Nah, seringkali kita disuruh sama ibu guru, disuruh sama orang tua, kita lakukan atau enggak? Siapa yang suka melakukan apa yang disuruh orang tua? Angkat tangan, raise hand. Wah, pintar. Kami mau lihat dulu semua. Mana angkat tangannya. Wow, pintar semua anak-anak sekolah minggu pasar minggu ya. Keren deh kalian ya. Nah, kalau coba kalian bayangkan kalau Yusuf dan Maria itu tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, Tuhan bisa pakai orang lain untuk melahirkan juru selamat. Jadi pelajarannya adik-adik, Tuhan mau melakukan apa saja untuk kita, tapi Dia mau kita melakukan sesuatu juga. Dalam hal ini Tuhan mau kita berdoa. Nah, tadi ini kan apa isinya? Oke, kita lihat lagi ya. Hitung semua, buka mic, hitung sama Kak Mesak. 1, 2, 3. Better aku mau. Better yuk. Aku mau. Ambil. Oke, siapa yang mau ambil? Tidak ada? Nanti dikasih sama kakak guru sekolah minggunya ya. Nah, kita lihat lagi adik-adik apa yang ada di dalamnya. Wah, ternyata ada ini adik-adik. Wah, luar biasa nih. Wih, ada bunga. Siapa yang suka bunga? Oh, anak-anak cewek suka bunga ya. Nah, ini bunga mawar nih. Mungkin ini bunganya waktu Yusuf kasih Maria kali ya. Om Yusuf kasih Tante Maria gitu ya. Karena Om Yusufnya sayang sama Tante Maria gitu. Oke, adik-adik, masih mau lihat isinya nggak? Kita lihat lagi ya. Apa isinya? Masih. Wow. Oke. Kita lihat lagi ya. 1, 2, 3. Mana nih?
Nah, ini ada adik-adik. Ayo susah tariknya. Wah, ini dia. Wah, ini apa namanya? Lope hati. Lope hati. Nah, adik-adik, Kak Mesak mau kasih tahu. Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Siapa yang hafal? Ayo ngomong sama Kak Mesak, buka mic-nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang sebagai perwujudan, sebagai bukti kasih Allah Bapa kepada kita semua. Sama-sama bilang, Tuhan Yesus, sama-sama bilang, ulang, Bapa di surga mengasihiku dan memberikan Tuhan Yesus kepadaku. Ya, oke. Oke, banyak delaynya ini, pengaruh internet. Oke, adik-adik, masih ada lagi ternyata. Kita lihat lagi ya, keajaiban, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lihat lagi. Wah. Apa ini? Wah, ini kain ini. Wah. Ini selendangnya Tante Maria nih, lihat. Wah. Panjang nih adik-adik. Wah, kok bisa ya? Nah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan asal kita berdoa. Nah, adik-adik, melalui cerita dari para majus, para gembala, Maria dan Yusuf, kita diajar bahwa kita harus melakukan bagian kita. Sama-sama bilang, melakukan bagian kita. Ayo semua bilang, Tuhan. Buka mic-nya, ayo semua buka mic, ayo. Semua bilang, Tuhan mau melakukan apa saja untukku, untuk kebaikanku, untuk kemuliaan namanya. Tapi Ia mau, Tuhan mau aku berdoa. Nah, ini tadi ya adik-adik. Ada lagu itu kan, ketika ku berdoa, mujizat itu apa? Nyata. Nah, adik-adik ya, kita lihat lagi ya, apa isinya nih di dalam. 1, 2, 3. Wah. Oke. Nah, adik-adik, seringkali dalam hidup kita punya kebutuhan, kita punya keinginan. Oh, aku mau beli sesuatu, aku mau punya sesuatu, lalu kita minta sama orang tua. Seringkali orang tua juga kesusahan. Nah, kita harus datang berdoa kepada Tuhan. Semua bilang, minta sama Tuhan. Semua bilang, minta sama Tuhan. Ya, kita harus berharap kepada Tuhan, adik-adik. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Wah, siapa yang mau? Siapa yang mau? Wah, kalau duit mau semua nih. Oke, adik-adik. Nah, sekarang terakhir Kak Mesak mau ambil sesuatu di sini. Lihat. Wah, ada tulisan ini adik-adik. Nah, Kak Mesak taruh dulu ya. Semua bisa baca tidak? Bisa lah, ada kelas 5. Oke, baca. Tidak ada yang
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik sekalian, tema Natal kita bagi Allah tidak ada yang mustahil mengajarkan kita yang pertama, ingat baik-baik, Tuhan sanggup menjawab setiap doa kita. Apa yang pertama? Tuhan sanggup menjawab doa kita. Ya. Yang kedua, Tuhan mau kita berdoa. Apa yang kedua? Tuhan mau kita berdoa. Oke. Jadi bagaimana kita bisa mengalami bagi Allah tidak ada yang mustahil? Kita harus melakukan bagian kita. Dalam hal ini berdoa. Sama seperti para gembala, adik-adik. Para gembala dia melihat kelahiran Tuhan Yesus karena mereka mau pergi ke kandang. Tadi kan itu diperagakan sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Coba kalau mereka tidak pergi ke kandang, mereka tidak bisa melihat bayi yang turun, ya bayi Tuhan Yesus yang rohnya itu turun dari sorga untuk kita semua. Nah, jadi tidak bisa mereka lihat bagi Allah tidak ada yang mustahil itu. Kemudian para Majus juga, mereka lihat apa? Siapa yang tahu? Para Majus tuh lihat apa? Di langit. Bintang. Mereka tidak mungkin melihat bayi raja segala raja Tuhan Yesus kalau mereka tidak datang pergi. Mereka melakukan bagiannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan terlebih adik-adik, Maria dan Yusuf tidak akan menjadi bapa dan ibu juru selamat kalau mereka tidak melakukan bagiannya. Nah, sekarang bagian kita apa? Supaya kita mengalami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus berdoa. Pintar. Nah, nanti siapa yang mau mengharapkan hadiah di hari Natal ini? Semua berdoa di dalam hatinya, Tuhan, aku mau hadiah di hari Natal ini. Tuhan pasti kasih melalui siapa saja, ya. Oke adik-adik, demikian Kak Mesak cerita secara singkat. Nanti Kak Mesak akan bawakan kuis. Kak Mesak mau tanya dulu sama kakak-kakak guru sekolah minggu, apakah kuisnya sekarang atau nanti? Halo kakak-kakak guru sekolah minggu. Sekarang saja kuisnya ya. Halo. Iya Kak Mesa. Kuisnya sekarang boleh? Ya boleh Kak. Oke. Nah sebelumnya Kak Mesak ajak berdoa dulu semua ya. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan tadi. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan hari ini. Kami teringat kembali kisah kelahiran Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil juga bagi kami orang percaya. Ajar kami Bapa di sorga, anak-anak-Mu ini untuk melakukan bagian kami supaya kami bisa melihat, mengalami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ajar kami untuk punya roh penurut, roh yang taat, dan dengar-dengaran kepada Tuhan, serta rajin untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya.